Sejauh ini, apa yang harus atau sudah dilakukan oleh Bara Ikan terkait agar proses itu bisa menjadi lebih cepat kayak gitu? Karena kita tahu bahwa Saya dan Bang Teddy Mhm. mau kolaborasi, pastikan dulu kita sama-sama punya resources. Mhm. Ya, kalau hanya saya punya resources, itu bukan kolaborasi, itu benar tapi itu. numpang. Halo, salam dari Timur untuk Indonesia. Ketemu dengan saya Teddy Hendratno dalam episode kali ini. Aku yang akan nge-host di kegiatan YouTube kita untuk kali ini. Kalau biasanya teman-teman mungkin menyaksikan YouTube Building the Runway, ada Bapak Rusdi yang ngasih materi, tapi di kali ini justru akulah yang akan ngelit acara ini sampai beberapa menit ke depan. Di dalam sesi kali ini saya akan ngobrol langsung dengan Bapak Rusdi Hidayat Jupri, Presiden Bara Ikan. Dan seperti biasa, Pak Rusdi, kalau di Building the Runway Yes. itu tamu kita kan macam-macam tuh ya. Ah. Nah, khusus untuk episode kali ini kita ngobrol dulu dengan presidennya. Oke. Ya, gimana? Sudah siap Pak Rusdi? Ayo. Oke, Pak Rusdi, ini aku lihat belakangan kayaknya sering banget keluar kota nih. Sibuk apa sih? Ya, sejauh ini kita ya ini kan timur untuk Indonesia. Jadi kita mencoba melihat seberapa existing kita sekarang, positioning kita di timur ini, khususnya di mata teman-teman yang di luar timur. Ya. Jadi saya mencoba berjalan ya ke beberapa kota, ya, coba melihatlah apakah mereka melihat positioning timur ini memang adalah so priceless gitu loh, ya, dan berharga, ataukah mungkin teman-teman juga sendiri tidak menyadari bahwa timur selama ini priceless. Ya, jadi kita silaturahim, ketemu beberapa kepala daerah, ya, ketemu beberapa teman-teman. Kebetulan kan sekarang ini pada mau kontestasi Momen nih. pilkada. Iya, momen pilkada. Ya udah kita titipkan gagasan-gagasan ini kepada mereka. Kita sharing. Ayo, Pak ini di Papua, di Pakpak, di kabupaten mana punya nggak potensi perikanan misalnya, one point misalnya kan perikanan atau tambangnya misalnya. Oke. Nah, so far bagaimana mereka memandang itu sebagai sebuah nilai yang harusnya bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan PAD kan. Oke. Tadi Bang Udi nyebut bahwa potensi maritim dan tambang tadi. Memang sejauh ini potensi tambang atau potensi industri maritim di kawasan timur Indonesia itu sebesar apa sih? Apakah memang wilayah timur itu jauh lebih baik daripada di wilayah barat Indonesia untuk potensi-potensi tersebut? Ya, saya tidak tahu persis secara data detailnya ya, tapi so far kan kita melihat bahwa tambang ini sekarang semua bahkan negara-negara di luar ya, itu pada masuk untuk menginvestasikan dananya ke komoditi khususnya terkait tambang ini. Yang kedua, nilai tambang sendiri di pasaran sekarang sudah sangat tinggi, khususnya ya, di pasaran emas dan nikel. Nikel pun ini adalah jika dia sudah mengalami proses ya, menjadi barang yang bentuknya siap untuk diolah. Dengan besarnya arus investasi yang masuk menunjukkan bahwa ini bisa di exchange value. Oke. Nilai ini bisa ditukar menjadi suatu nilai yang lebih besar. Nah, cuma masalahnya adalah kita ingin hasil daripada tambang itu sendiri betul-betul teroptimalisasi untuk meningkatkan ya secara bahasa ekonominya kesejahteraan rakyat. Ya minimal ya gini rasionya itu lebih diperkecil ya, kesenjangan kesejahteraan itu diperkecil. Yang kedua, masyarakat juga kalangan menengah itu lebih banyak. Sekarang kan cukup, dulu itu begini Bang Teddy, Oke. posisi Indonesia itu kayak bola gitu loh. Kan yang di puncak kaya banyak itu sedikit, yang miskin sekali juga sedikit, yang banyak di kalangan menengah. Di kalangan Nah, menengah. ini kondisi yang sangat ideal sebenarnya untuk negara demokrasi. Demokrasi bisa tegak salah satunya adalah ketika kalangan menengah ini cukup banyak. Sekarang dia ditekan di tengahnya. Yang semakin kaya banyak sekali, yang semakin ekstrim miskin juga semakin banyak.
Kalangan menengahnya justru sedikit Ya, karena ditekan ya, ditekan ke berarti kan dia tengah. ke atas sebagian, ke bawah sebagian. Oke. Nah, ini yang kita harus seimbangkan kembali. Di tengah itu diperbanyak. Nah, Itu satunya. Kalau kalau laut, wow itu lebih besar lagi. Nah, cuma sekarang datanya, ya contohlah misalnya ya, beberapa pengusaha-pengusaha yang masuk dalam level kakap ya, misalnya kayak yang Tommy Winata, sudah 25 tahun lebih menjalankan bisnis ikan di Maluku misalnya. oke. Kalau bisnisnya tidak bagus, orang selevel beliau tidak akan mungkin mau menjalankan. Oke. Karena beliau sudah menghitung setiap sen itu begitu berharga. Ya, Oke. kalau itu tidak priceless, maka mereka tidak jalankan. Oke. Nah, ini yang kita mau coba. Tapi Tommy Winata pun, selevel beliau pun itu hanya mengolah kurang lebih 15% dari potensi ikan yang ada di Maluku. Artinya ada lebih banyak potensi yang memang belum terkelola dengan Banyak baik. sekali. Dari portofolio yang Bang Udi sebutkan tadi, artinya ada banyak banget pengusaha nasional yang mencoba untuk ke timur dan mengeksplorasi dalam tanda kutip ya, karena juga memberikan dampak ke masyarakat sekitar gitu. Nah, menurut Bang Udi sendiri, kalau pengusaha lokal gimana? Antusias mereka untuk terjun mengoptimalkan pemanfaatan industri laut ini agar memberikan dampak juga secara lebih luas. Iya. Jadi yang pertama tentunya adalah persoalan di skill ya, skill dan kesiapan untuk mengelola. Nah, kita ketahui bahwa kenapa level-level seperti Tommy Winata misalnya, satu poin adalah ya memang karena beliau punya everything gitu. Finansialnya ada, kemudian support perbankannya juga kuat, support teknologinya juga karena dengan finansial itu bisa mengkonvert menjadi teknologi gitu. Dan teknologi ini otomatis mempersingkat proses produksi. Siap. Ya, proses produksi ya dengan teknologi digital lah, dengan apalah gitu, itu kemudian menjadi satu faktor produksi yang mempersingkat proses produksi. Dan ini menjadi waktu yang lebih cepat. Nah, misalnya kesiapan kapal beku. Ya. Ya. Mereka mungkin punya kapal beku yang sudah banyak, jadi ketika nelayan itu tangkap ikan, ngapain jauh-jauh lagi ke darat? Ya kan darat tuh jauh nih, solarnya habis sampai ke darat, mau nangkap ikan lagi kembali lagi ke situ, jaraknya aja cukup jauh. Tapi Siap. kalau kapal bekunya ditaruh di tengah laut, nah, maka nelayan semua tidak perlu ke darat. Mereka kumpul di titik yang terdekat daripada harus ke darat. Nah, jadi kalau mau bersaing atau mau mengikuti perkembangan bisnis ini, mereka harus punya infrastruktur yang cukup. Oke. Termasuk misalnya kapal buku harus diperbanyak supaya nelayan itu tidak harus ke darat tapi cukup menyetor ikan di laut. Pengusaha lokal kita di wilayah timur Indonesia masih belum concern di situ ya? So far menurut saya nelayan kita, pengusaha ikan kita ini masih dalam skala yang kecil. Dan terpecah-pecah, tidak menyatu dalam satu kapasitas. Sedangkan pasar ini kan butuh yang pertama kualitas, yang kedua butuh kepastian pasar, kepastian supply dan butuh standar quality control yang ketat. Nah, semua ini terkait teknologi. Dan teknologi ini terkait juga pada cost, untuk menyiapkan teknologi itu. Jadi apakah pengusaha lokal atau pengusaha yang dalam skala yang lebih kecil ya, kecil atau menengah masuk pada bisnis ini, ya masuk. Tapi cenderung bukan pada memenuhi kebutuhan pasar yang kita kan sebenarnya bisnis ini kan hanya ada dua tujuan kan itu, meng-create money, ya profit, dan meng-create happiness for everything stakeholder. Gitu. Jadi semua yang terkait pada bisnis ini harus happy, mulai dari nelayannya, mulai dari pengusahanya, mulai dari pemerintahnya juga ikut, sampai pada pasarnya. Bahwa dia menjamin, oh ikan yang disuplai ini betul-betul ikan yang sesuai dari standar kebutuhan saya. Siap. Nah, jadi ini terkait semua masalah teknologi. Balik lagi ke peran dan keterlibatan atau upaya untuk menjadi bagian dalam gerakan membangun industri maritim di kawasan timur Indonesia, bara ikan. Nah, sejauh ini apa yang harus atau sudah dilakukan oleh bara ikan terkait agar proses itu bisa menjadi lebih cepat kayak gitu? Karena kita tahu bahwa salah satu tantangannya adalah
adaptasi teknologi kan dalam proses produksi Yes. atau dalam proses pemanfaatan industri kelautan tersebut kayak gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan atau bentuk kolaborasi atau bentuk upaya apa yang bisa dilakukan? Ya, kolaborasi itu kan prinsipnya adalah ketika kita punya sumber daya, exchange resources ya. Kolaborasi itu exchange resources. Jadi saya dan Bang Teddy mau kolaborasi, pastikan dulu kita sama-sama punya resources. Ya, kalau hanya saya punya resources, itu Bukan kolaborasi, itu benar tapi itu. numpang. Begitu Iya. sebaliknya, Iya. hanya Bang Teddy yang punya resources, saya juga sifatnya parasit, hanya mengambil Siap. manfaat di situ. Jadi semua orang kita yakin, semua entitas itu punya resources ya, untuk mencapai tujuannya. Pengusaha-pengusaha ikan ini punya resources masing-masing. Ada yang kuat di jaringan supply-nya, karena mereka terkenal di nelayan, atau mungkin dari daerah nelayan sendiri, dengan bahasanya yang dipahami, atau mungkin sudah banyak memberikan bantuan ke nelayan selama ini, sehingga loyalitas daripada chain supply ini semakin kuat. Ada yang resourcesnya memang di persoalan finansial, dan mereka kuat di situ. Saya nggak tahu supply-nya dari mana, pokoknya saya tinggal beli, bayar. Ada juga yang kuat di jaringan pemerintah. Siap. Ya udah, pokoknya semua terkait regulasi, izin dan lain-lain, ya itu urusan saya, itu resources. Dan juga ada yang kuat di pasar. Di pasar juga itu resources juga yang mereka punya. Ada juga yang sekedar preman saja. Jagain. Itu resources juga. Oke. Nah, Dia punya sejauh sesuatu. ini yang sudah dilakukan oleh Bara Ikan. Nah, dengan resources yang ada bermacam-macam seperti itu, maka kita berpikir kita perlu saling mengetahui Oke. apa yang terjadi. Karena semua ini stakeholder yang penting. Kita tidak perlu terbebani dengan berapa lama sudah kita berjalan, kemudian apa yang sudah kita capai. Namun yang perlu kita pikirkan adalah apakah kita masih on the track untuk mencapai tujuan, ya. On the track untuk mencapai tujuan, sehingga kita mengetahui bahwa apa yang masih kurang untuk bisa mempercepat kita mencapai tujuan. Oke. Bagus bicara bisnis ikan, yang kemudian disingkat sebagai Bara Ikan itu, tentu adalah poin core competence yang ada pada Bara Ikan, yaitu mereka harus berbicara. Iya. Berbicara sama-sama, berbicara pada semua yang terkait stakeholder itu. Dari ujung potensi yang ada, dalam hal ini saya berbicara tentang Indonesia Timur, ya, bukan berarti mengabaikan potensi di Indonesia Barat, tapi Ya. kita ingin mencoba lebih mengklasifikasi, kemudian lebih elaborate ya, kolaborasi di antara ini sehingga terjadi satu kekuatan. Bulo si batang ya misalnya, kan kita menganggap bahwa batang ya bambu hanya sekedar bambu. Siap. Tidak mempunyai kekuatan, tapi ketika mereka banyak bambu berkumpul, maka, dan ingat, bambu itu selama 5 tahun kita tidak melihat ada perubahan pada bambu itu. Tapi Kenapa? Kenapa bambu itu? Karena menguatkan akarnya. menguatkan akarnya, betul. Jadi tidak ada pertumbuhan. Bulo si batang saya kira ada satu poin yang menarik, bahwa kita sedang menguatkan akar. Tapi tidak harus menunggu 5 tahun, it could be lebih cepat, ya, tidak harus selama itu. Siap. Nah, tapi so far kita melihat on the track, kita ke Maluku diterima, sudah sangat bagus dengan Pak Gubernur. Kita di Papua juga sangat bagus dengan pemerintah. Kemudian kita sekarang mencoba untuk menguatkan di NTB. Nah, tapi Makassar sendiri, Sulawesi Selatan, kita sudah mulai berkomunikasi dengan Sulawesi Utara. Itu ya, sebagai potensi ikan yang terbesar kan sekarang Sulawesi Utara, di Bitung itu. Karena mereka sekarang sudah ada pabrik pengalengan 4 atau 5 unit. Artinya value added yang ada pada produk ikan ini sudah lebih jauh. Oke. Tadinya ikan hanya harga berapa, tentu kalau naik menjadi kaleng, itu sudah harganya sudah beda. Sudah beda. Oke, jadi itu udah menjadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Bara Ikan untuk berkontribusi dalam membangun ekosistem maritim di Indonesia Timur. Oke, sip. Thank you banget Pak Bang Budi. Ini obrolan yang sangat produktif. Tentu obrolan ini harus didengarkan oleh banyak orang ya. Semoga lewat konten YouTube ini kita bisa mengajak para stakeholder untuk sama-sama bahu-membahu agar ide ini bisa terrealisasi dengan benar. Dan juga kita butuh input yang lebih banyak ya. Teman-teman yang merasa punya resources atau belum punya resources tapi ingin menjadi bagian, dan ya tidak harus juga kita mengatakan bahwa mereka tidak punya resources tidak bisa gabung. Ya, karena pada akhirnya kita bisa menemukan resources yang
belum terdata gitu ya. Belum terdeteksi. Belum terdeteksi karena Siap. setiap orang punya resources pada akhirnya, oh ternyata kita butuh orang seperti ini. Iya. Nah, jadi setelah semua fokus pada tujuan yang sama, bahwa kita ingin mencoba mengkolaborasikan potensi Nusa Timur dan semua harus terlibat, semua level ekonomi dari kecil sampai atas itu harus melihat ini sebagai satu tujuan yang sama untuk mengoptimalkan potensi yang ada dan kesejahteraan itu bisa generasi lebih kecil. Dan Siap. kalangan menengah juga bisa lebih besar. Kita tidak meminta yang besar itu menjadi kecil, ya. Tapi yang pasti kita meminta yang kecil itu bisa naik menjadi besar. Dan yang besar bisa menjadi semakin besar. Wah, keren banget. Oke, ini merupakan tantangan buat kita. Apalagi semakin ke depan kita melihat bahwa kompetisi di antar negara itu makin kencang banget. Maka mungkin kelebihan dari Indonesia dari sumber daya alam ini memang perlu dikembangkan jauh lebih baik lagi, terutama di sektor maritim. Teman-teman sekalian, salam dari Indonesia akan kembali lagi dengan tema-tema yang lain dan yang pasti terus bagikan konten ini agar lebih banyak orang mengetahui tentang apa yang kita perjuangkan. Salam dari Timur untuk Indonesia, saya Teddy Hendrata undur diri. Jangan lupa subscribe dan yuk kita ngobrol di kolom komentar. Sukses selalu.